Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik, dan pagi hari ini saya bersama redaktur opini dan juga Kepala Litbang Harian Serambi Indonesia, Bung Asami Kumar. Assalamualaikum Mas Asami. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini? Baik. Terima kasih sudah hadir. Sepertinya Harian Serambi Indonesia masih tetap hangat dengan koalisi besar yang direncanakan akan digagas oleh Irwandi Yusuf ini sendiri. Apa informasi terbaru dari rencana ini sendiri, Bung? Ya, Bung Dosi, dari berbagai informasi yang kita terima kemarin, termasuk liputan para wartawan kita, sepanjang Selasa hingga tengah malam tadi, itu banyak sekali memang berita-berita yang masuk ke redaksi. Di antaranya yang paling menarik ya tetap masalah rencana pembentukan koalisi besar ini oleh Gubernur terpilih Irwandi Yusuf, ya, yang satu hari sebelumnya sudah kita turunkan sebagai headline di Harian Serambi Indonesia. Nah, menyahuti keinginan Serambi, keinginan Gubernur terpilih, Ketua PA, Ketua Partai Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualim, itu menyatakan bahwa mempersilakan Irwandi untuk membentuk koalisi sebagaimana diinginkannya. Yang pasti PA sendiri sampai sekarang bersama dengan 7 partai lainnya itu masih solid di dalam koalisi Aceh Bermartabat, ya, KAB, yang menguasai 74 kursi DPRA dari 81 kursi DPRA. Kita tahu sedangkan Irwandi Yusuf partainya hanya memperoleh 3 kursi, yaitu Partai Nasional Aceh, ya, 3 kursi ditambah dengan beberapa partai lain, yang dimana kursi selebih dari 74 itu dikuasai oleh sedikit sekali memang. Karena itu kita melihat bahwa keinginan Gubernur terpilih ini supaya dalam kepemimpinannya nanti periode 2017-2022 akan lebih gampang mewujudkan berbagai visi dan misi yang pernah dijanjikannya pada masa kampanye dulu. Sebab dengan bersatu dengan koalisi yang lebih besar, tentunya berbagai tujuan, berbagai cita-cita yang sebelumnya sudah dijanjikan kepada masyarakat akan lebih gampang diwujudkan, akan lebih gampang disetujui oleh pihak DPRA yang sekarang ini masih pertengahan periode, ya, sampai 2019 nanti. Jadi ini satu keinginan yang baik dari Gubernur terpilih Irwandi Yusuf. Tetapi kita juga mengharapkan bahwa sebetulnya harus ada semacam keseimbangan, ya, harus berimbang memang. Terkait dengan ini, pihak Partai Aceh juga menyatakan bahwa tidak ingin beroposisi. Jadi di satu pihak mempersilahkan Gubernur terpilih membentuk koalisi baru, koalisi besar. Kemudian di pihak lain Partai Aceh dan bersama koalisi tidak akan menempatkan diri sebagai oposisi. Jadi kita tidak tahu persis sebetulnya apa yang dikatakan ini benar atau tidak. Kita lihat saja nanti dalam implementasinya ke depan, Bung Dosi. Apakah ini sebuah kekhawatiran, kalau kita bisa sedikit berbicara terkait dengan ini, kekhawatiran Irwandi Yusuf juga terkait dengan kepemimpinannya nanti? Apa kemudian kurang dukungan atau seperti apa sebenarnya rencana besar ini sendiri? Ya, saya pikir semua pemimpin yang terpilih sekarang menghendaki nanti masa kepemimpinannya itu akan lebih gampang bila ada banyak pihak yang mendukung. Dalam hal ini misalnya kalau di DPRD, ya, atau DPRA kita di Aceh, itu ada partai-partai politik. Apalagi misalnya selama ini koalisi Aceh Bermartabat itu kan cukup besar itu. Dari 81 kursi DPRA, 74 dikuasai oleh KAB ini. Jadi alangkah misalnya ini satu potensi besar, ya. Kalau ada misalnya gagasan dari Gubernur terpilih Irwandi Yusuf ini benar-benar terwujud, ini satu hal yang baik. Tapi kita juga jangan lupa bahwa di samping itu pemerintah tetap harus dikontrol. Pengontrolan ini ya bisa jadi di dalam DPRA itu sendiri,
Kemudian juga bisa dari masyarakat. Masyarakat ada unsur PES, ada LSM dan lain-lain. Jadi kita tidak akan membiarkan pemerintahan berjalan sendiri tanpa ada masukan dari masyarakat, tanpa ada koreksi dari masyarakat, Bung Dosi. Oke, menarik sekali tentunya terkait dengan koalisi besar ini sendiri. Betul. Besok juga hari ini juga rencananya Menteri Agama juga akan hadir di Banda Aceh dan kemudian juga akan membuka secara langsung Pekan Kesenian dan Olahraga di UIN Araniri. Ini betul. Seperti apa informasi? Iya betul Bung Dosi. Pada hari ini itu Menteri Agama akan membuka ya Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset ke-8 yang akan diikuti oleh sekitar 2.000 lebih mahasiswa dari seluruh Indonesia. Iya, dari berbagai perguruan tinggi Islam, keagamaan Islam, kemudian ada dari 11 UIN juga dari seluruh Indonesia, ada dari YIN dan ada dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri. Jadi kita melihat penjenjangannya adalah pertama misalnya ada STAIN ya, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam. Kemudian biasanya berubah jadi status YIN. Dari YIN naik lagi statusnya menjadi UIN seperti apa yang dialami oleh Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Ya, ini satu apa namanya? Satu kehormatan ya bagi UIN Araniri Banda Aceh di mana yang untuk pertama kali mendapat kesempatan menyelenggarakan event nasional. Jadi kita berharap event nasional yang akan berlangsung selama sepekan itu benar-benar sukses. Dari konferensi pers yang dibuat oleh pihak panitia sebelumnya menyebutkan bahwa berbagai venue tempat pertandingan olahraga yang akan digunakan nanti misalnya ada di lingkungan YIN sendiri, kemudian di kampus Unsiah ditambah dengan KONI Aceh, itu akan cukup ya untuk penyelenggaraan event olahraga tingkat mahasiswa keagamaan Islam ini. Jadi kita berharap sekali karena ini memang berlangsung di Aceh, event nasional ini betul-betul bisa berlangsung dengan sukses ya. Sebab kita kalau mereview kembali banyak event nasional yang diselenggarakan di Aceh umumnya kurang sukses, kemudian ada cacat di sana sini yang sebagai tuan rumah tentunya kita terkadang merasa malu. Karena itu kali ini ada event ini di tingkat mahasiswa, kemudian juga kita juga menurunkan di halaman dalam Bung Doci tentang Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan ya ke-15 yang akan berlangsung juga pada yang akan dibuka oleh Presiden Jokowi nanti pada tanggal 6 Mei mendatang ini. Kita berharap kedua event nasional ini akan berlangsung dengan baik dan sukses, Bung Dosi. Amin, mudah-mudahan seperti itu dan terus akan banyak ya event-event nasional juga yang akan dilaksanakan di Aceh. Terima kasih Bung Asami Kumar dan juga saudara, demikian perbincangan kami bersama Kepala Litbang Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia Bung Asami Kumar. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.